Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 237, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Beberapa lelaki tua itu pun tahu bahwa Hendra menyukai Luna, keluarga Rina dan Bayu hampir saja menjadi satu. Pada saat ini, melihat penampilan Rahman yang biasa-biasa saja, semuanya mengikuti Elias untuk mengejek. Ruben juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena di keluarganya dia tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Kalau tidak, bagaimana bisa dia membiarkan putrinya menderita? Setelah kamu menikah dengan Luna, apa kamu pernah membawanya pergi berlibur? Kamu pernah membelikan barang-barang mewah untuknya? Apakah sekarang kamu masih menjadi cleaning service? Sekelompok orang tua ini juga merasa sangat bosan. Mereka menangkap satu junior dan mulai mengejeknya, dan mereka juga menunjukkan ekspresi bahagia. Wajah Ruben terlihat sangat aneh. Ia sangat ingin melaporkan keluhan Rahman, namun ia benar-benar tidak mengerti bagaimana berbicara dengan baik di depan sekelompok orang tua ini. Raut wajah Rina juga tidak bagus, namun ia memiliki ingatan tentang Rahman sebelumnya, jadi dia juga malas untuk membantunya berbicara. Siapa yang menyuruh Rahman untuk membantu Ruben menyusun pekerjaan? Semuanya tidak membantunya untuk menyusun pekerjaan. Ini yang menyebabkan dirinya setiap hari harus menjalankan bisnisnya. Tapi mengingat bahwa Rahman menyusunkan pekerjaan yang tidak ada bedanya dengan pensiun untuk Ruben, ia benar-benar tidak memiliki keinginan terhadap pekerjaannya saat ini. Luna benar-benar tidak tahan lagi. Ia tidak tahan untuk melihat wajah beberapa orang tua ini. Namun Rahman malah menahannya dan tersenyum kepada Elias dan orang tua lainnya, dan berkata, "Paman Elias, kata-kata yang kalian pertanyakan, aku sama sekali belum pernah melakukannya. Namun, aku membelikan rumah untuk Luna, dan dalam 4 hari kami akan pindah ke rumah itu." Setelah mendengar perkataan Rahman, semua orang merasa terkejut, terutama dengan Rina. Wajahnya terlihat bahagia. Ia mengetahui bahwa Rahman sangat kaya, jadi ia yakin bahwa rumah yang dibeli olehnya tidak akan buruk. Kemungkinan adalah villa dengan harga lebih dari belasan miliar. Jika benar-benar villa dengan harga lebih dari belasan miliar, maka pada saat itu, ia akan memberikan senyuman kepada mereka. Meskipun Rahman belum tentu mempersilahkan mereka masuk dan tinggal, namun saat ia mengatakannya, wajahnya juga berbinar. Itu adalah villa milik menantunya. Elias dan yang lainnya terkejut dan menatap Rahman. Ada beberapa yang tidak berani percaya bahwa Rahman mampu membeli villa. Bukannya ia bekerja sebagai cleaning service, uang dari mana yang ia gunakan untuk membeli villa? Takut jika bukan sengaja untuk menyombongkan mereka. Beberapa orang tua itu juga pasti berpikir bahwa Rahman sedang menyombongkan dirinya. Mereka tidak mendengar bahwa Rahman adalah seorang cleaning service beberapa bulan yang lalu. Tidak mungkin dalam beberapa bulan berikutnya ia berubah menjadi kaya raya kan? Bagaimana ada hal sebaik ini yang terjadi di muka bumi ini? Baiklah, masih ada 4 hari kan? Saat itu tiba, jangan lupa untuk memberitahu kami juga ingin pergi dan melihat rumah barumu. Elias dengan jelas menjadikan pembicaraan ini sebagai lelucon. Ia berpikir bahwa pada saat itu tiba, ia akan mempermalukannya. Tentu saja aku tidak akan lupa, Paman Elias. Kalian semua tidak akan lupa, 4 hari lagi aku akan menjemput kalian untuk melihat rumah baruku. Rahman tertawa kecil. Yah, Luna, kalian benar-benar telah membeli rumah baru. Di mana? Berapa puluh juta uang mukanya? Pada saat ini, Elias turun dari lantai 2. Dan ia mendengar hal tentang Rahman dan rumah barunya, matanya berbinar, dan ia bertanya. Uang muka puluhan juta, jelas bahwa memandang rendah Rahman. Sekarang seluruh kota Yusoda, di mana rumah dengan uang muka puluhan juta? Kakak Elias, rumah itu dibeli oleh Rahman,
aku juga tidak tahu uang muka puluhan juta itu. Luna merasa agak malu dengan obsesi Elias padanya. Ia merasa tidak tahan untuk memukul Elias. Setelah mendengar perkataan Luna, Elias dan yang lainnya mulai tertawa. Mereka pada dasarnya telah menentukan bahwa rumah yang dibeli oleh Rahman adalah rumah bekas, atau rumah ekonomis yang berada di pedesaan. Rumah semacam itu benar-benar tidak tertandingi dengan rumah mereka. Oh ya, Rahman, kalau tidak mintalah Hendra untuk rekomen pekerjaan untukmu. Kakak Hendra sekarang telah menjadi manajer di perusahaan bintang 8, gaji per bulannya hampir mencapai 400 juta, dia menyusunkan pekerjaan untukmu, yang lebih baik daripada kamu menjadi cleaning service. Elias berbicara dengan nada sombongnya. Hendra melihat ayahnya memamerkan dirinya, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Dia dari awal telah memiliki kekuatan, dan sekarang ia telah menjadi seorang manajer di perusahaan bintang 8, terlebih lagi ia telah menjadi kelas pekerja di kota Yuzoda, ia memang benar-benar membuat orang lain iri. Rahman memandang Hendra, perekrutan perusahaan bintang 8 ditanggung jawabi oleh Hasbia, terutama personel manajemen. Bahkan jika departemen personalia lolos, ia juga harus lolos seleksi tes akhir. Hasbia adalah pengurus profesional yang memiliki tuntutan tinggi dan ketat, orang-orang pilihannya bukanlah orang-orang yang sembarangan. Hendra dapat melamar posisi sebagai manajer di bintang 8 menunjukkan bahwa dia memang memiliki beberapa keterampilan. Melihat Rahman memandang ke atas, Hendra mengira Rahman sedang iri terhadapnya. Ia berkata sambil tertawa. Apa yang dibicarakan oleh ayahku barusan adalah kenyataan, Saudara Rahman. Jika kamu memang benar ingin pindah pekerjaan, aku benar-benar dapat membantumu. Posisi manajemen tidak dijamin, posisi biasa juga tidak masalah, yang terpenting lebih baik daripada pekerjaanmu yang sekarang sebagai cleaning service. Meskipun beberapa tahun lalu Hendra juga sempat menyukai Luna, namun setelah Luna menikah dengan Rahman, ia juga sakit hati, dan sekarang memiliki keluarganya sendiri, dan mereka bahagia. Jadi secara pribadi, ia sudah lama melupakan masa lalu sebelumnya. Namun, ketika orang tuanya membicarakannya, ia masih merasa mengganjal, jadi hari ini ia menyindir apa yang telah dilakukan oleh Rahman. Baiklah, aku berterima kasih banyak kepada Kak Hendra. Ketika aku ingin pindah pekerjaan, aku pasti akan menghubungimu. Rahman berbicara sambil tertawa. Namun, ketika Hendra mengetahui bahwa bosnya adalah orang yang mau dibantunya untuk mencari pekerjaan, ia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Rahman, kamu beli rumah yang seperti apa, di lokasi mana? Jangan lebih buruk dibandingkan dengan rumah keluarga Bayu ini. Pada saat itu, seluruh keluarga akan diejek oleh Elias. Sebelum makan, Rina menarik Rahman ke samping dan bertanya. Ruben juga mengikutinya, ia juga tahu rumah seperti apa yang dibeli oleh Rahman. Hari ini, Hendra dan orang tuanya menunggu dirinya untuk membahasnya, ia adalah orang yang rendah hati. Namun beberapa orang tua ini bahkan menertawakan Rahman, dan membuatnya sedikit kesal. Rahman tertawa, dan tidak membalas perkataan mereka. Ia mendengar bahwa Rina berkata, jika tidak lebih bagus dibandingkan dengan rumah keluarga Bayu ini, kalau begitu lebih baik menyewa sebuah villa saja. Menyewa villa dalam 1 bulan juga tidak akan menghabiskan berapa uang, daripada kita dipandang rendah. Ruben menganggukkan kepalanya dan berkata, jika seperti ini, kalau tidak lihatlah sekelompok orang tua itu. Satu demi satu sudah menua namun tidak waras, umur sudah menua, tidak disangka masih dapat mengejek seorang anak muda sepertimu. Jika bukan karena mengingat mereka adalah teman lamaku, aku telah memalingkan wajahku dan tidak menghiraukan mereka. Rahman tertawa, tidak peduli apakah Rina menjaga nama baiknya, atau benar-benar berharap agar Rahman tidak dihina oleh Elias dan yang lainnya. Setelah mendengar perkataan mereka ini, hatinya merasa kesal. Yah, Bu, kalian tenang saja. Aku membeli villa yang cukup besar. Dalam beberapa hari lagi aku akan menjemput kalian dan tinggal bersama kami. Rahman berbicara dengan serius. Bersambung.